Halo, Ustadz. Gimana, Sar? Saya baik. Ustadz gimana? Kamu sehat aja? Ya, saya baik. Ya, apa kegiatannya? Kegiatannya ya setiap hari kerja, terus bikin konten, terus ketemu banyak orang. Ya, banyak ketemu orang juga sifatnya beda-beda. Ada yang baik, ada Hmm. yang baik ternyata enggak dimanipulasi sayanya gitu. Kamu dimanipulasi. Yes, sama manipulator itu banyak. Itu orang manipulasi itu ngapain sih kepada kita? Ya, karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari saya. Ya Hmm. akhirnya dia mencoba untuk memanipulasi saya agar akhirnya tuh ya saya bisa memberikan apa yang dia inginkan, atau agar kita itu tunduk sama dia. Dan saya sering banget nih ada orang yang mencoba untuk memanipulasi kita. Apa itu contohnya? Gini, coba-coba. Ya contohnya, saya tuh pernah ketemu sama cewek, Hmm. dan cewek itu tuh jatuh cinta banget, jatuh cinta banget sama saya. Seolah-olah. Yes, Apakah di belum awal di awal saya melihatnya bahwa dia jatuh cinta banget, dan dia tuh mau memberikan apapun yang sekiranya aku tuh suka. Nah, akhirnya di situ saya tergila-gila sama dia. Nah, belakangan saya tahu bahwa yaitu cara dia memanipulasi saya. mangsanya? Yes, yes, saya menjadi Kamu korban jadi juga. korban. Yes, dan itu wow. Akhirnya saya tunduk bertepuk lutut sama dia. Motif dari manipulasi sendiri itu apa kira-kira ya? Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin Apa itu? mencapai sesuatu, ya Ah. ada yang ingin dicapai, ada yang ingin didapatkan, atau memang ada gangguan psikis, gangguan psikologi yang mana ketika misalkan ada orang yang menderita dia akan bahagia. Ya kayak psikopat gitulah. Psikopat. Ya masuk-masuk ke situ kan, psikopat kan dia sangat menyukai ketika dia melukai seseorang. Oh, Jadi gitu, nyerempet-nyerempet gitu, ke gitu, situ. gitu. Jadi yang dia ingin dapatkan itu adalah apa? Afeksi. Afeksi itu sebuah pengakuan, misalnya eh, cantik Yes, atau kemudian kaya, pinter, ini bisa jadi hal-hal yang sifatnya keistimewaan, apa seperti itu yang validasi diingin, gitu yang ya. validasi, bahwa dirinya ini lo gue kan gitu loh, Ya, itu gue bisa. salah satu bentuk manipulasi. Mereka memanipulasi kita ya dengan cara ya kayak gitu. Ada. Jadi banyak sih sebenarnya. Jadi sifatnya itu manipulasi itu untuk mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan Keuntungan. bahwa gue adalah orang yang begini, dan lo harus mengatakan apa yang gue inginkan. Dan secara otomatis ketika kita udah dimanipulasi, kita akan nurut. Menurut gitu. Yes. Banget banget, anu banget itu ya, Iya. dalam banget itu. Bahkan ketika kita sadar telah dimanipulasi, kita akan sangat susah untuk terlepas dari jeratan jerat manipulator jerat itu. manipulasi, Yes. karena itu menjadi kebutuhan bagi dirinya ya, Yes. untuk terus mendapatkan validasi dari kita. Yes. Oh, Tapi sebelum kita jangan-jangan lanjut, ente ini melanjut ke situ ya? ya mungkin Ente maksudnya mau masuk ke NPD? salah satunya itu. Salah satunya. Hmm. Tapi sebelum kita lanjut, kayaknya kita buka dulu deh. Oke. Seruput dulu tehnya dong. Oke, ya, ya, kita seruput. Para pemirsa, yuk kita minum teh dulu ya. Oke, Biar selamat datang di agak encer kita. biar relax. Oke, ayo. Selamat datang di Isla ID. Aku sorry. Fikar. Oh, besar dikit dong. Yes, nanti dulu. Oke. Oke. Dan menjadi manipulator juga ada kalanya penting ya. Ada kalanya penting. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita menjadi korban daripada manipulator itu. Jadi kita menjadi korban termanipulasi oleh para manipulator itu. Ya. Kalau gini sih, manipulasi itu kalau dari segi bahasa ya, apapun bisa ditutupi tanpa menunjukkan inti yang sebenarnya.
Jadi ketika saya berbohong kepada Anda Mm-mm. dan saya sebenarnya mengkhianati Anda, tapi saya di luarnya Mm. kelihatan berbuat baik kepada Anda, itu disebut Manipulator. manipulasi. Yes. Gitu ya. Yes. Saya seolah-olah mencintai Anda, tapi Oh. sebenarnya misalnya kan gitu ya, Ah. menyenangi Anda, tapi Anda tidak suka sama apa, tapi dalam batin saya hanya ingin mendapatkan pujian dari Anda, itu manipulasi. Yes. Termasuk kemudian menjilat. Oh, yes. Menjilat itu juga Bentuk manipulasi. manipulator. Yes. Jadi kalau dalam bahasa agama ada semacam munafik ya. Munafik ya, Ya, artinya orang-orang munafik. berdusta kan gitu. Terus kemudian menampakkan dirinya sebagai orang yang baik, terus selalu jaga image, kelihatan dia glowing, kelihatan dia berkelas, tapi sebenarnya dia menyembunyikan apa yang ia inginkan. Nah, itu yang disebut dengan apa? Manipulasi. Ya, masuk. Gejalanya itu dari mana coba? Pertama gini. Agak sulit ya. Menurut pengalamanmu deh, kan gitu. Orang-orang yang mencoba memanipulasi kita atau memanipulasi siapapun ya. Ya banyak faktornya. Ada yang memang pertama tadi ada gangguan NVD juga kan. Akhirnya dia bisa mencoba untuk memanipulasi. Tapi ada juga mereka yang cerdas, terus mereka yang ingin naik jabatan, atau mereka yang ingin mendapatkan pacar, atau ingin mendapatkan apapun itu. Ya akhirnya dia memanipulasi orang. Dan orang yang bisa memanipulasi ya biasanya mereka memiliki kecerdasan. Yes, jadi kita juga nggak bisa menafikan bahwa orang manipulator itu bodoh. No, dia bisa memanipulasi kita, artinya dia cerdas. Jadi ada yang mereka inginkan gitu. Begini ya, kalau dilihat dari yang Anda sebut yaitu NPD, narcissistic personality disorder, ya kan? Itu gimana tuh? Kayaknya paham banget nih. Narsisis, gue juga pernah jadi korban sih. Oke. Dan itu nusuk banget kan gitu, menyakitkan, dan bekas-bekasnya itu tidak bisa dihilangkan dalam beberapa tahun. Tapi alhamdulillah bisa keluar dari situ. Gitu ya. Yes. Dan setelah melakukan beberapa kajian literasi dari sumber-sumber yang penyintas dari NPD ini, ya awalnya sih memang dalam bentuk bahwa orang itu narsis. Yes. Narsis itu ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang berlebih. Yes, gampangnya gini. Lo itu buat konten kayak gini ini ada sisi narsistiknya. Lo ingin dikenal, lo ingin kemudian seolah orang bijak, kan gitu kan? Lo sebenarnya ingin terkenal di kalangan teman-teman Anda. Itu adalah sesuatu yang ada sisi narsistiknya. Yes. Tapi itu dalam skup tertentu, sisi tertentu mungkin harus ada narsisisnya. Yes. Gitu. Tapi apakah itu selalu seperti itu? Tapi kan kita ini nggak kayak gitu ya. Kita ini semoga aja tidak. Kita ini kan tujuannya nyari duit. Demi AdSense. Hey, Anda yang nonton video ini biar kita menjadi kaya raya. Ya sambil ngobrol aja ya. Ya daripada kita punya unek-unek sedikit obrolan ya. Di malam hari. Gitu ya. Ada semacam itu. Bahwa dia kemudian makan, kemudian difoto. Intinya apa narsisis itu? Validasi. Dia ingin mencari perhatian orang. Yes. Validasi kan, ingin diakui dalam hal tertentu. Dan ketika dia mendapatkan perhatian, dia yang akan memanfaatkan
orang tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu. Yes. Supply utamanya. Mencari supply gitu ya. Wah, Supply. dapat supply baru nih. Supply itu maksudnya ya dikasih ini, dikasih Yes, itu. yes, I see. Dan anehnya ya, orang narsisis itu gampang sekali tariknya tuh. menjebak mangsa itu. Ya, menjebak mangsa itu gampang sekali. Karena udah pro. Bukan pro ya, itu seolah-olah kemudian menjadi satu keahlian udara dalam nafasnya. Jadi kalau nggak mendapatkan validasi itu hidup hampa gitu. Gitu. I see. Entah itu kenapa. Kemudian dalam hal yang konteks yang seperti itu, kemudian orang narsisis ini kemudian apa ya? Bisa membekas dan dalam hati itu seolah-olah ada dependensi, ketergantungan terhadap orang kita tersebut. Jadi ketergantungan sama mereka. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa bergantung dengan seseorang, jangan-jangan ada termanipulasi. Korban. Anda harus mengetahui itu. Oke, lanjut. Ya pengalaman saja. Dan beberapa hal yang sering kita lakukan, pokoknya begini, satu hal ya. Ada kemudian siklus. Oke. Siklus itu misalnya di suatu saat dalam seminggu, misalnya ada dalam seminggu ini adalah 7 hari atau 6 hari. Ya, maksudnya kita nggak bertemu, ketemunya itu di akhir pekan kan gitu kan. Ketika berpisah itu dia baik-baik aja. Lalu kemudian udah nggak ketemu, hubungan telepon, kemudian ngobrol, itu di pertengahan minggu, misalnya antara Selasa dan Rabu, dia akan berubah dan marah-marah, entah apa sebabnya. Kamu kayak gitu nggak? Yes. Buka blokir lagi, itu treatment. Yes. Bahwa kita sedang tarik ulur. Yes. Bahwa kita sedang ditarik ulur dari seorang narsisis. Capek banget ya. Kayak kita dimainin sama orang kan. Nah, jadi hal yang semacam itu, ketika kemudian kita sudah jadi korbannya, itu yang pertama ya, ciri yang pertama. Terus yang kedua, dia kalau tidak suka sama orang suka blokir. Tapi ketika sudah blokir, dia merasa seolah nggak bersalah terhadap apa yang dilakukan kemarin. Dia fine-fine aja. Fine-fine aja ya? Iya. Jadi ya kan? Seolah-olah nggak ada dosa kan gitu. Jadi emang semuanya acting gitu. Apa yang dilakukan itu acting. Iya. Kayaknya dia seakan-akan dia sedih gitu. Wah, aku lagi sedih. Tapi setelah settingannya selesai ya dia bisa main sama temennya. Iya, bisa kayak gitu atau cari masalah. Bahkan gini loh. Orang nih yang sudah menjadi korban manipulator, sifatnya itu pasti akan berubah. Oh gitu. Misalkan nih, Anda seorang yang periang gitu ya. Periang. Wah, akan jadi pemurung. Ya bisa jadi. Misalnya Anda seorang periang gitu ya. Seorang yang bijak. Terus orang yang agamanya sangat taat. Anda bisa jadi nih menyimpang dari agama, ya kan? Anda bisa menjadi orang yang suka ngelamun, atau mungkin Anda menjadi orang yang sangat berbeda. Ketika Anda menjadi korban si manipulator itu. Sebenarnya kalau menyebut manipulator enggak. Itu sifatnya adalah narsistik. Tapi kan bagian daripada manipulasi. Salah satunya itu adalah tanda dari seorang narsistik itu adalah manipulator. I see. Nah, jadi manipulator itu jadi salah satu tanda saja. I see. Salah satu tanda saja. Terus kemudian salah satu tanda lagi dia suka playing victim. Merasa dirinya sangat menderita. Korban gitu. Yes. Dan itu seolah-olah bukan aku yang ngejar, dia yang ngejar. Kalau
melihat orang-orang yang culun kayak 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 kamu aku. itu kemudian wah ini gampang ini kemudian dijadikan supply gitu. Dan dia itu bisa membuat rasa cemburu antara kita. Itu seandainya kemudian menyukai wanita yang sama. Kecemburuannya itu fake. Iya fake. Emang kita dibuat seperti itu, ya kan? Memang kita dipermainkan lah, kan gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang kemudian harus menjadi apa? Kita ini keluar dari penyakit tersebut. Susah. Orang yang punya gejala kayak gitu ya, punya penyakit seperti itu ya. Enggak. Orang mah kita nggak bisa kemudian harus orang lain jangan dekatin aku, nggak bisa kayak gitu. Kayak bagaimanapun kalau dia menghubungi harus kita jadi korban dulu kan. Nah itu terus gimana sih cara menyelesaikannya kan gitu. Iya tuh. Kita bagi pengalaman aja sebagai sama-sama korban ya, gimana coba? Kok tahu sih aku korban? Ya kamu kan pernah cerita. Oke. Jadi kalau aku yang pertama kita bertekad untuk memutuskan hubungan dari dia. Kalau aku ya. Nah terus. Tapi kan nggak bisa calling call kalau tiap malam itu. Yes. Nah terus yang kedua kita harus berani ketika dia mengancam kita ancam balik. Oh gitu ya. Jadi dulu itu dia tuh selalu bilang bahwa dirinya itu orang tuanya tukang santet segala macam, ya kan. Ketika dia mau ninggalin aku, dia tuh bisa sewaktu-waktu nyantet. Wow, itu kejam banget. Akhirnya apa coba? Aku bilang, aku tuh berasal dari daerah sana. Dan jadi seakan-akan aku juga bisa nyantet gitu. Dan saya ancam gitu. Bahkan ada orang yang mati karena saya. Nah, akhirnya ketika kita ancam balik, jadi ketika kita tahu ada orang yang memanipulasi kita, ya kita juga belajar cara manipulasi. Nah, kita manipulasi saling balik. Membohongi ya? Yes, saling membohongi. Harus dilawan kayak gitu. Oh, begitu. Kalau aku sih seringnya untuk hal yang semacam itu ini pengalaman pribadi aja ya. Yes. Sembuh dengan sendirinya. Satu, untungnya dia ketakutan. Dia bisa takut kenapa tuh? Berarti ada yang Anda lakukan dong? Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka dari dalam diriku. Oh, masih ada sesuatu yang misterius gitu ya? Misterius yang kemudian dia secara ada ruang hati ya, sehingga kemudian dia minggir sendiri. Apa itu? Yang misterius apa? Apa ya? Barangkali hal-hal yang bersifat kredo, ya, keyakinan. Yes. Keyakinan bahwa kita ini intinya begini ya. Orang itu kan ingin mempengaruhi kita. Dan intinya pula agar orang tersebut mau mengerjakan apa yang dia inginkan untuk dirinya. Ya kan? Yes. Oke. Itu ya. Yes. Nah, ketika kemudian itu sudah dia lakukan, dia akan menerima nih hadiah yang berupa satu validasi. Dan yang kedua adalah teman yang kemudian dia bisa dia buat untuk curhat, untuk apa. Dan kalau dia kehilangan itu, dia akan kemudian merasa tersiksa. Itu. Dan itu berbeda antara ekstrovert sama introvert, kan gitu kan. Yes. Nah, satu ciri yang kan satu ciri bentuk manipulator, bentuk NPD yang tidak bisa disembunyikan. Yes. Dia akan bertindak abusif. Jadi bertindak kekerasan. Yes. Bukan ngancam, bukan. Dia akan misalnya membunuh karaktermu.
Pembunuh karakter, bahwa kamu ini bodoh, bahwa kamu ini laki-laki nggak ada, bahwa kamu ini pengkhianat, bahwa kamu ini adalah pembohong. Padahal sebaliknya, apa yang dia lakukan itu adalah apa yang dia katakan. Jadi dia mencoba untuk menjatuhkan dia. Barangkali kamu selalu bertindak kekerasan kepada. Itu bener. Jadi orang-orang kayak gitu tuh gimana caranya apa yang dia lakukan, ya kan, ya abusif kan gitu kan. Ya artinya kemudian dia itu berbuat seolah-olah dia yang paling benar, bahwa apa yang dikatakan dia itu benar. Setelah kita misalnya di treatment, lu kan gara-gara kemarin aku gak ngubungin kamu, seolah-olah kita yang salah. Dan kita akan ya udah apa terserah kamu kan gitu. Nah, kita nggak bisa ngelak ya. Ya aku salah. Abusif itu yang kemudian tindak kekerasan, baik secara, kalau ekstrovert itu bisa kemudian memaki dengan keras ya. Kalau introvert itu dipermainkan sedemikian rupa sehingga kita kelepek-kelepek gitu. Jadi itu ada seperti itu. Akhirnya kita tuh gini, ketika kita ketemu dengan, kalau misalkan nih ya teman-teman nih ada yang karakternya itu dibunuh gitu ya, japrian atau teleponan gitu atau chattingan, terus kok sepertinya dia itu kok aku tuh selalu bersalah di mata dia, kok dia tuh mencoba untuk menjatuhkan mental saya. Nah itu sebenarnya. Nah, dia itu ya harus, maksudnya seorang NVD kayak gitu ya, kamu tuh harus bisa ngelawan. Jadi kalau kembali lagi kepada pertanyaan yang belum dijawab, cara keluar sebenarnya adalah dengan keteguhan. Ya, lawan. Ya, keteguhan itu misalnya sejauh mana kita teguh dan tidak menghubungi dia lagi, atau katakanlah mendiamkan dia tanpa responsif. Kalau aku langsung blokir, dimaki-maki dulu dianya. Bukan, jangan gitu. Nanti kalau dia itu sering manas-manasin. Kalau kita mencoba untuk trigger, nanti dia akhirnya wah berhasil nah, gitu. Jadi caranya itu ya keteguhan kita sendiri. Ketika misalkan kita ikut panas, ya artinya kita sudah terjebak di perangkat mereka. Jadi sebenarnya mau baik respon baik ataupun respon buruk, ya kan? Itu kemudian, ya kan? Itu kemudian dia akan mendapatkan validasi dan afeksi dari situ. Berarti ketika kayak gitu balasnya harus hehehe. Jangan. Diemin aja. Diemin, cool, tanpa responsif. Dia akan kehilangan sendiri. Dan dia akan mencari korban yang lain. Contoh. Untuk misalnya menguasai kelas, dia bisa menggunakan orang lain sebagai monkey flying monkey. Flying monkey itu ibarat kata kera atau monyet yang kemudian bisa disuruh ke sana ke sini. Dia tinggal diam aja. Artinya dia yang memainkan, ingin menguasai kelas tapi pinjam tangan dia. Pinjam tangan orang ya. Iya, ketika dia kan gitu kan. Ketika dia, dan itu contoh yang kemudian paling konkret ya. Mengusulkan dan didiamkan oleh seluruh kelas, maka seluruh kelas akan menjadi musuhnya. Akhirnya apa? Dia sendiri yang akan mengundurkan diri. Nah, ketika seperti itu, ya kan? Ketika seperti itu, apa yang terjadi? Dia kagak berani bicara sama sekali. Harus dilawan ya. Ya harus dilawan. Dan tahu nggak, si NPD itu dia tidak akan pernah menyadari kalau dia mengidap penyakit itu. Iya. Bahkan ketika dia menyadari pun akan susah hilang. Iya. Karena itu ada semacam penyakit dari kecil atau gimana itu? Itu trauma. Bisa jadi kamu tahu kan ada anak yang manja sekali. Ketika dia punya keinginan, terus kemudian nggak bisa diturutin orang tuanya, terus jatuh sakit. Nah
trauma-trauma seperti itu. Sebenarnya kan memanjakan anak sih boleh lah kan gitu ya. Tapi ketika kemudian bahwa terlalu memanjakan atau kemudian diduakan oleh orang tua karena bedain adiknya kan gitu ya, itu kadang yang kemudian menjadikan orang itu narsistik dan dia di masa besarnya itu ingin selalu mencari perhatian. Contoh gini, lu punya anak, anak 2, ya kan, yang satu beda 3 tahun, ya kan, saat adiknya lahir itu beda 3 tahun. Kira-kira kasih sayang yang sepenuhnya itu diberikan kepada siapa? Yang paling kecil. Yang paling kecil ya, ya kan? Ngiri nggak kira-kira? Ngiri. Yang pertama. Pasti. Nah itu yang kemudian dia berupaya untuk membalaskan dendamnya kepada gitu. Ya, ada juga yang kemudian karena memang dimanja dan suatu kali dia dan sangat membekas trauma, itu dia tidak bisa keturutan sama orang tuanya padahal dia sangat menginginkan. Gitu. Jadi itu yang trauma masa kecil terutama. Maka si narsisis ini salah satu tandanya atau manipulator itu dia selalu teringat oleh masa kecilnya dan kadang kelihatan childish. Childish itu kekanak-kanakan. Manja gitu. Manja, kekanak-kanakan. Dan ingin selalu cerita kepada orang lain apapun. Kan gitu. Nah, itu agak susah diobatin kan gitu. Iya. Kecuali dia mengakui bahwa dirinya ini sedang nggak baik-baik saja. Gitu. Nanti pun kemudian kayak gitu, nanti dia akan dan banyak jadi korbannya. Laki-laki termasuk kemarin ya sebagai sama penyintas itu ada orang yang kemudian melaporkan bahwa istrinya itu kalau malam suka calling sama cowok lain kan gitu. Dan sekarang urusannya itu sudah di pengadilan agama untuk cerai gitu loh. Nah itu, dan kadang dia itu lebih protektif terhadap HP-nya gitu daripada ngurus suaminya. Itu ada banyak lah yang tidak bisa saya ceritakan di sini karena ada yang introvert, ada yang extrovert kan gitu. Tapi ini penting banget. Ini soalnya relevan banget nih sama kehidupan. Ya karena pandemi sih salah satunya. Jadi kegiatan luar kota, kegiatan di luar ruangan itu mengakibatkan orang itu banyak mengeksplor dirinya di sisi media sosial gitu. Kemudian keinginan untuk menunjukkan siapa diri kan gitu, pasang status, pasang pasang cerita, dan ya itu yang kadang kita seolah-olah saingan. Misalnya gue habis podcast ini lu pasang status nampang, masa gue narasumbernya kan gitu, narasumbernya kemudian nggak pasang status, nah itu ada semacam itunya kan gitu. Nah sifat manipulatif itu salah satu saja. Tapi yang paling parah ketika dia berhasil membuat kelepek-kelepek korbannya. Dan kemudian dia melakukan ketika sudah membuat korbannya kelepek-kelepek, ya seperti cocok hidungnya kayak kerbau. Kita mau ngapa-ngapain juga bakal nurut sama dia. Iya, nurut sama dia. Dan ketika sudah bosan, itu kemudian dibuang. Iya. Dibuang. Dan biasanya tuh mereka tuh akan cari suplai lain. Yes. Tapi biasanya tuh ya ketika kita jadi korban tahu nggak kita akan diikat terus. Tahu nggak? Gimana? Dan ketika dia dari satu ke satu yang lain, dia menikmati banget. Bener rasa hausnya, dahaganya itu. Padahal kita itu sudah benci ya sama orang itu kan ya. Dia menikmati banget mempermainkan orang lain. Kan gitu kan. Dia menikmati dan
Salah satunya ya, ciri orang narsistik itu ya, dia Suka post foto. bukan berpenampilan menarik dan sering mendapatkan pujian gitu, wajah cantik, semampai, dan dia dengan gampang sekali membuat orang lain terpikat. orang lain terpikat. Oke. Gimana coba? Ya, iya betul. Itu yang saya rasain kayak gitu. Pokoknya apa yang Ustadz bahas tadi ya, itu memang ya seperti itu kurang lebih. Ya bolehlah kita kemudian apa ya, mengevaluasi diri, tapi karena kita nggak tahu dan awam, bodoh kan gitu Ya kan, makanya kenapa sekarang kita share. ya Biar kita orang yang belum merasakan ini ini atau mungkin ya, udah berhati-hati. merasakan. Tapi sebenarnya itu ya karena kita kurang literasi aja, kurang edukasi. ya. Ya memang harus jadi korban dulu sih. Tapi sebenarnya pengalaman itu tapi secara batin ada loh itu peningkatan. Yes. Betul. Jadi orang yang kosong dari, karena tidak ada sesuatu yang dia percayai sih bagi narsistik itu. Yang penting diri gue. Iya. Gitu. Ya paling tidak tuh Ustadz sekarang jadi bisa nasihatin mereka-mereka yang nanti kena. Gitu. Nanti kena korban. Ya termasuk ya untungnya masih dijaga. Karena pada hakikatnya kalau narsisis introvert ekstrovert kan gitu. Benar-benar kalau misalnya validasinya itu adalah kepuasan seksual, itu bisa jadi bisa main dengan banyak korban dia. Gitu. Tapi gini loh Ustadz, itu kan yang terjadi di kehidupan Anda ya, ke diri Anda itu jadi korban gitu. Saya tuh sering lihat orang yang mengeluhkan sama seperti Ustadz di media sosial, di Quora dan lain-lain, itu banyak. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Artinya ketika si korbannya itu ternyata orang yang sangat awam, literasinya kurang, ya selamanya dia akan menjadi korban. Nah makanya kenapa sekarang tuh kita ngebahas ini, ya barangkali Anda tuh bertahun-tahun ya jadi korban mereka. Ya perlu dibuka, perlu dengerin ulang-ulang. Ulang, gitu. Ya ada sih, ini penyakit modern sih misalnya. Adanya narsis itu kan orang jarang kumpul, jarang kemudian ngobrol sama orang lain, kurang mendapatkan interaksi sosial dari orang-orang di sekitarnya, baik orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal, kan gitu. Jadi sebenarnya yang dia pikirkan itu hanyalah sekedar dirinya sendiri, gitu aja. Tapi ini balik lagi ya, menjadi manipulator ya dalam beberapa hal itu perlu ya. Kayak misalkan di dalam pekerjaan nih, kita ingin mendapatkan atau naik jabatan gitu, ingin gaji yang tinggi, ya kita harus bisa memanipulasi untuk kebaikan ya. Jadi kita tuh memanipulasi seseorang, tapi seseorang itu juga nggak dirugikan. Paham nggak maksudnya? Sebenarnya manipulasi itu ingin menunjukkan dirinya baik, tapi sebenarnya tidak baik. Ya salah satunya. Saya nggak mau memvalidasi bahwa hal yang semacam ini boleh dilakukan menjadi kebaikan. Oke. Nggak bisa itu. Ini karena kebohongan itu kemudian akan lama-lama terungkap. Oke. Coba ya, tunjukkan dalil lah. Itu yang kemudian tunjukkan bukan dalil ya, alasan atau argumen yang mendukung bahwa manipulasi itu bagus untuk kenaikan jabatan atau apa kan gitu. Cobalah. Gitu. Betul. Coba apa? Ya kayak misalnya gini. Untuk naik jabatan ya, naik jabatan. Nah, kita itu bisa tuh memanipulasi bos kita bahwa kita adalah orang yang pekerjaannya itu banyak. Padahal biasa aja. Jadi kita mencoba untuk ke bos kita juga, bos pekerjaan aku tuh sangat banyak sekali, ya. Padahal biasa aja. Jadi gimana caranya mencoba untuk memanipulasi dia? Nah, kayaknya kalau misalkan aku dengan pekerjaan yang sangat banyak ini dengan gaji segini, masa iya sih bos orang yang sangat bijak, ya kan? Tega gitu.
Jadi merasa itu tadi jadi korban yang tidak adil gitu. Jadi akhirnya kan ketika bos itu masuk perangkap kita, ya otomatis nanti gaji kita bisa naik. Tapi tahu nggak Apa tuh? dampak buruknya? Ya bisa jadi dipecat sih. Lah iya. Itu kalau misalnya kita kurang ancang-ancang ya. Itu sesaat sih, kan gitu. Oke. Itu sesaat. Mungkin jadi begini loh. Manipulasi atau manipulator itu menutupi dirinya yang sesungguhnya. Kita nggak bisa nih terus-terusan jadi badut. Aku tidak bisa. Orang bohong itu ketahuan kok, nggak nyaman kok. Iya. Itu aja sih masalahnya. Kecuali ente memang lah suka berbohong. Oke. Dan itu menjadi seseorang yang sifatnya ya memang kerjaannya ya manipulator. Oke. Berarti kalau misalnya kita rangkum ya. Seseorang manipulator itu ciri-cirinya berarti ya suka berbohong, suka menuduh. Iya. Terus suka membuat orang itu ragu dengan dirinya Iya. gitu ya. Apalagi gitu. Menjatuhkan orang lain di hadapan orang lain itu ya juga manipulator. Iya. Jadi kita itu kan gitu menunjukkan karakter kan gitu. Maka dengan apa adanya diri kita. Jangan kemudian kita membuat seolah-olah karakter itu adalah karakter kita, padahal bukan. Sakit itu. Menurut saya sih. Oke. Sakit secara kejiwaan. Kita disuruh ngebadut seumur hidup itu loh, mau apa enggak? Itu aja masalahnya. Oke. Yang paling enak jadi apa? Jadi diri kita sendiri kan? Yes. Itu aja. Dan itu orang yang sakit itu. Sakit, ya sakit. Makanya narsisis personality, dia kehilangan jati diri, disorder, mengalami kerusakan. Jadi jati dirinya itu dia gampang sekali untuk menjadi pemeran. Kasian, drama. Ya, hidupnya itu penuh drama. Dan apa saja bisa didramain. Orang-orang yang kayak gitu ya. Nah, itu cocoknya jadi agen FBI atau agen CIA itu. Mungkin di satu sisi ketika dia mendapatkan korban itu akan sangat menyenangkan. Tapi yang dia nggak pahami itu ya, banyak loh orang yang benci sama Anda itu, ya kan? Nah, yang manipulator nih, Anda yang manipulator gitu ya. Banyak loh sebenarnya yang gibahin. Dan akhirnya tuh ya orang ketika bertemu dengan Anda, mereka juga akhirnya pura-pura baik gitu. Jadi Anda seorang manipulator nih ya, Anda perlu pahami gitu bahwa ketika ada orang yang menyapa Anda itu sebagai bentuk formalitas, bukan ketulusan hati dia ingin berteman dengan Anda. Itu ya. Ya, hal yang semacam itu ya kembali kepada sadar apa tidak kalau bagi si manipulasi. Biasanya sadar si manipulatornya. Biasanya sadar. Enggak, dia sadar melakukan ini tuh buruk tapi dia tetap lakukan. Oh, enggak. Masa? Enggak, dia akan berpandang pokoknya ke diri gue. Tapi menurutku semua orang harus terpusat kepada gue dan apa yang aku lakukan itu adalah benar. Soalnya kan orang yang manipulator juga kadang-kadang dia sering ngomong hal-hal yang bijak gitu loh. Oh, kalau soal ngomong iya, jailnya iya. Artinya dia tapi tahu apakah dia melakukan itu? Ya secara ucapan iya. Secara tindakan namanya juga manipulator. Bagi manipulator itu nggak penting itu omongan bener atau enggak. Bodoh amat ya. Bodoh amat. Yang penting diri gue. Yes. Anda harus gitu jauhi itu. Iya. Ibarat kemudian ente mengatakan bahwa PHP itu buruk ya. PHP itu buruk kan. Tapi pada hakikatnya persetan banget dengan orang yang jadi korban saya. Yang penting gue happy gitu. Oke. Ini nih keren banget nih isinya. Apa yang kita bahas nih. Jadi ya jangan kemudian kita gampang sekali tertipu oleh manipulasi. Jadi korban dan di abusive. Jangan gampang tertipu. Iya, abusive. Ya akhirnya ya terjadi juga sama kita yang jadi korban. Kalau sudah masuk perangkapnya, waduh, keluarnya sulit itu. Iya. Jadi bahkan seseorang itu di kelas ya, di kelas yang sudah pada ada yang mengundurkan diri dari doktoral gara-gara dia. Gara-gara si manipulator.
Gitu. Gara-gara itu. Segitunya ya. Saya sampai segitu. Gitu. Kemarin nih, ya kita sama-sama tahu ya bahwa kita tuh pernah menjadi korban. Dan akhirnya kita tahu gitu, ketika kita, wah kayaknya saya mau dikorbanin lagi nih, ya kan. Kemarin tuh aku punya kenalan ya, dan aku tuh nggak ada. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Yes, jadi kemarin itu nggak semua cewek kayak gitu ya, nggak semua cowok kan gitu. Iya, dan kemarin itu aku kan sebelumnya pernah menjadi korban nih. Nah kemarin aku tuh kenal sama cewek, dan tujuan aku nggak mau jadi pacar, cuma sekedar kenal aja, karena dia ya kenalan gitu. Nah akhirnya dia bilang sama aku mau tidur, aku ngantuk. Nah ini aku baca dong, ya kan. Nah setelah itu tiba-tiba, tadi aku belum nggak baca dulu nih, tiba-tiba dia nelpon pakai nomor orang lain. Otomatis aku buka dong aplikasinya, terus aku buka, secara otomatis kan aku online. Nah dia yang langsung ngechat aku, setidaknya tuh balas itu dalam arti, maaf tadi ada yang nelpon jadi aku online. Nah ini aku baru baca chat kamu. Enggak, kamu tuh orang yang nggak jelas. Wah, jadi tanda-tandanya kok tiba-tiba dia menyalahkan gitu. Nah ketika ada orang yang sangat mudah sekali menyalahkan kita, ya itu salah satu tandanya. Makanya pas pada saat itu dia bukan siapa-siapa gitu ya, terus blokir. Tapi itu anu ya, cuma cerita ya buat berbagi pengalaman. Yes. Banyak sih. Banyak orang yang mungkin lebih parah dari kita ya. Lebih korban itu sampai hancur-hancuran itu kan. Ya, untungnya Anda itu pertama wawasannya tuh luas gitu ya. Jadi bisa menghadapi itu, bisa mengcounter lah. Ya tergantung imannya sih. Iman dan wawasan juga, dan pengetahuan. Iman. Tapi begini, ketika dia sadar sedang dipermainkan, harus lepasin gitu ya. Harus mencari edukasi. Jangan sendiri gitu ya. Ya bisa selamatnya saya itu mencari edukasi sendiri. Gitu. Soalnya beberapa channel mungkin bisa disarankan untuk apa? Jangan diem aja ya. Jangan diem aja. Jangan pasrah. Pokoknya kita melakukan analisis apa gimana tanda-tandanya kan gitu. Nah itu yang kemudian bisa kita lakukan, dari situ kita cocokin aja. Nah kalau sudah kemudian tanda-tandanya itu lebih dari, kalau nggak salah ada 9, 6 aja itu kemudian sudah cocok semua, ya bisa kemudian diklaim atau diputuskan bahwa dia adalah gitu. Manipulator, NVD dan lain-lain gitu. Dan buktinya kalau Anda sudah menjadi korban dan kemudian tidak bisa lepas, namanya kodependensi ya kan gitu, ketergantungan. Ya Anda harus segera mencari obat. Betul. Gitu. Jadi obatnya itu adalah stop. Jangan hubungi dia. Jangan respon dia. Stay cool, fokus kepada self love. Meskipun susah. Self love, iya, mencintai dia. Itu susah. Meskipun susah, Anda harus memaksakan itu. Gitu. Bahkan menurut satu kasus ya, untuk selesai dari situ itu dia harus pindah kota agar kemudian tidak terbayang. Tapi kemudian nomor diblokir, kemudian ganti nomor atau apa sampai se-ekstrim itu. Medsos ganti segala macam. Iya, gitu. Karena itu kemudian jejak digital Anda atau kemudian medsos Anda akan selalu cari-cari, diintip itu lah dia stalking. Stalking ya itu akan selalu kayak gitu. Iya. Dan dia berusaha menghubungi Anda gitu, dan dia akan setelah bosen misalnya dengan ente kan gitu ya kan, dia akan mencari ke sebelah ente untuk dijadikan mangsa dia. Dan ketika itu sudah terjadi, ya kemudian Anda masuk dalam perangkatnya. Selamat, Anda diperbudak. Akan panjang ini. Iya. Karena pengalaman pribadi. Tapi menurutku ini perlu di save, perlu dibagikan, perlu dikomentari mungkin, perlu di like, karena apa yang kami ceritakan ini benar-benar apa yang memang real kita rasakan.
Ya, sebagai korban jangan saling mendahului. Gitu. Mungkin itu aja ya. Ini udah mau 1 jam. Ya, kadang mungkin ditertawakan sama pemirsa ini ya. Oh, jelas. Tapi Jelas, ya. ketika dia ngerasain, Itu udah tua-tua kayak gitu ya. tapi ketika dia ngerasain dia Nah. akan paham. Akan paham ya. Ya, tapi setidaknya kita mencoba untuk bercerita. Karena aku yakin banyak banget orang yang menjadi korban seperti kami dan butuh pertolongan. Dan pertolongannya itu ya salah satunya Anda mendengarkan video ini. Nah, gitu ya. Ya akan banyak korban-korban lain yang akan berjatuhan dari makhluk si NPD. Oke. Dan buat teman-teman kalau misalkan ada korban seperti itu dan ada pertanyaan yang belum kami jawab, mungkin bisa langsung DM aja atau di tulis IG, di komentar ya. Tulis di kolom komentar, terus chat di IG DM ya. Ada tuh Tapi ini sekali lagi, ID. Iya, tapi sekali lagi ini bukan kelas psikologi ya. Oh, bukan. Kita jauh dari itu. Coba jauh dari itu ya. Iya. Kapasitas Tapi saya. paling tidak kita mencoba untuk melampaui itu. Iya kan? Coba. Oke ya, kita kayaknya udah lama ini. Berapa menit ini kita? 46. Oke, saatnya kita undur diri dan sampai jumpa pada tema dan bahasan yang lainnya. Oke. Saya Zulfikar dan saya Tasoni. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi